Pengangguran. Kenapa banyak sekali stigma negatif dari kata ini? Dan gue yakin rekan-rekan pengangguran sekalian pasti setuju 100%. Kalau kemungkinan sebuah entitas ini mendapat pandangan negatif itu sangat tinggi cuy. Ya sekitar 70-80% lah. Contoh aja cuy, gue baru keluar rumah nih, mau beli makanan. Terus gue lewat depan rumah tetangga. Nah tetangga yang ngeliat gue tuh kayak malas ngeliat gue gitu. Seolah berkata dalam hatinya, makhluk ciptaan ini lagi nih. Mau kemana dia? Masa udah tua bangka gini belum kerja-kerja? Coba orang tuanya suruh dia merantau itu. Ngapain di sini terus kerja-kerja? Nah gitu cuy. Padahal gue di rumah ya gak buan-buan amat lah. Masih bisa bantuin kerjaan orang tua gue. Tapi ya tetap aja cuy. Selama lu belum bersepatu dan berseragam rapi, lu bakalan terus dicap sebagai pengangguran. Dan bakal terus dipandang sebagai hama masyarakat. Ya karena memang seperti itulah dunia bekerja cuy. Nah di video ini gue sebagai salah satu entitas hama itu pengen sedikit meluruskan lah tentang anggapan-anggapan negatif terkait pengangguran ini cuy. Disclaimer dulu, video ini terkhususkan buat manusia-manusia yang belum nikah ya. Kalau lu udah nikah ya gue telah kaya cuy. Itu udah di luar ranah gue. So kita langsung aja. Nah ini penting nih. Jadi jangan seenaknya kalau ngeliat seekor entitas penganggur, lu langsung bilang, pasti dia goblok di sekolah makanya nganggur. Pasti dia malas cari kerja tuh makanya nganggur. Pasti dia bikin pengangguran. Gak sesimpel itu cuy. Jadi lu harus tahu dulu awal terbentuknya makhluk ini tuh seperti apa. Biasanya ada 2 faktor tuh. Faktor internal dan eksternal. Nah apa tuh internal, eksternal, eksternal? Emangnya memori internal, eksternal? Oke, biar kalian lebih mudah mengerti, jadi gue ganti kata-katanya. Faktor internal gue ganti jadi faktor dalam, dan faktor eksternal gue ganti jadi faktor luar. Oke, faktor dalam nih. Ya, hal-hal yang berasal dari dalam diri lo sendiri yang menyebabkan lo belum bisa dapat kerja sampai sekarang. Simpelnya, ya lo belum kerja ya karena selalu. Biasanya sebagian besar karena sifat malas yang udah menyatu dengan jiwa dan ruhnya. Makanya gak kerja-kerja. Atau lo orangnya terlalu pilih-pilih kerjaan. Bisa juga karena gak punya skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja tuh. Atau lu ibu introvert stadium akhir makanya lu susah berkomunikasi dengan dunia nyata. Atau lu buronan kelas kakap yang punya sindrom starboy akut makanya surat-surat lamaran lu masuk bak sampah terus. Ya intinya karena keblundaran lu sendirilah, makanya lu nganggur. Dan satu-satunya yang bisa memperbaiki faktor ini ya diri lu sendiri cuy. Next faktor luar nih. Ya simpelnya hal-hal yang berasal dari luar diri lo lah yang bikin lo nganggur sampai sekarang. Faktor-faktornya banyak cuy. Salah satunya lapangan kerja yang sedikit. Ya lu tau lah di negara tercinta kita ini susah banget kalau mau cari kerja. Mana makin lama saingan kita makin banyak lagi. Yang udah berpengalaman pun belum tentu bisa dapat kerja. Apalagi kita nih yang masih buta sama dunia kerja. Cuma bisa pelongo-pelongo aja cuy. Ngelihat keponakan HRD keterima kerja. Kita nggak bisa apa? Bisa ngotak. Faktor lainnya ya bisa karena kualifikasi yang diinginkan perusahaan tuh nggak ngotak cuy. Soalnya perusahaan sekarang tuh ngerekrut karyawan udah kayak ngerekrutan idol K-pop anjir. Udah usia maksimal 20 tahun, pengalaman 10 tahun, berpenampilan menarik, tinggi minimal 180 km per jam, apa? Bahkan sekelas cleaning service pun diminta yang berpengalaman, berat. Udah gitu yang keterima ujung-ujungnya lewat jalur orang dalam. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Gak ada rokok, gak ada tai juga, gak ada ini. Satu lagi faktor luar yang paling berpengaruh cuy, yaitu keadaan ekonomi negara kita. Intinya kalau ekonomi Konoha ini bagus dan sehat, pasti nambah banyak lapangan pekerjaan. Dan kemungkinan kita untuk bekerja itu bisa lebih besar cuy. Tapi percuma kita ngarepin ekonomi kita membaik kalau koruptor masih dimanja-manja. Dan hukum masih bisa dibeli. Mending gue nanam sawit aja cuy. Hehehe. Gak usah takut. Sebenarnya masih banyak lah faktor luar yang bisa membuat lo nganggur. Kayak lingkungan tempat tinggal lo itu juga pengaruh cuy. Nah kira-kira begitulah faktor-faktor yang bisa membuat kita menjadi pengangguran. Kalau salah satu dari faktor itu nggak terpenuhi, kemungkinan kita terima kerja tuh bisa dibilang kecil cuy. Percuma lu pintar dan punya skill kalau belum ada pengalamannya sama aja cuy. Percuma nilai lu bagus kalau yang dicari orang-orang yang good looking. Percuma lu kompeten kalau perusahaannya keluarga cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga, anjay. Tapi menurut gue pribadi nih, faktor yang paling berpengaruh besar tuh faktor luar. Apalagi di negara Wakanda ini.
Soalnya biar lo pemalas akut stadium 4, kalau di keluarga lo atau di lingkungan lo banyak bos-bos, ya kemungkinan lo kerja itu lebih besar cuy. Dibandingkan kalau lo orangnya pintar, jujur, baik hati, tapi dari lingkungan menengah ke bawah. Mau heran tapi ya memang begitulah Indonesiaku. So, don't the book its cover judged by. Don't judge cover dong. Oh, gini nih. The book don't judge lah by the cover paper. Nah, maksudnya jangan menilai seorang penganggur dari tampak luarnya aja cuy. Karena pasti ada alasan lah kenapa dia bisa nganggur. Tapi cuy, nggak semua penganggur patut lu kasih hati. Analoginya kayak tobrut lah. Ada tobrut baik, ada tobrut jahat. Kalau tobrut baik kan biasanya kalau kita ngasih hati, dia juga balik ngasih hati juga cuy. Jadi lu gak bakal rugi lah kalau mau punya hubungan sama tobrut baik ini. Lain tobrut jahat, dia dikasih hati malah minta duit cuy. Nah kayak gitu-gitu tuh patut dihindari karena biasanya bersifat parasit lah. Sama halnya dengan pengangguran, ada penganggur baik, ada juga penganggur jahat. Nah kayak tobrut tadi tuh, penganggur baik ini kalau lu ngehargain dia dan bantu dia, pasti lu gak bakal nyesel. Karena biasanya penganggur baik ini punya potensi, tapi karena keadaan aja cuy, jadi dia terpaksa nganggur. Beda cerita kalau penganggur jahat, itu jangan lu kasih hati cuy, kasih kaki aja baru kasih paham. Soalnya kalau lu kasih hati, biasanya dia bakal keluarin jurus ultimate-nya tuh, yang pinjam dulu 100. Nah itu beda tuh, karena makhluk itu juga bersifat parasit. Sama bahayanya dengan sel kanker. Jadi jangan coba-coba deh, daripada lu ikut terjerumus dengan dia. Supaya kalian bisa lebih mudah membedakannya, biar gue kasih ciri-cirinya aja cuy. Penganggur baik, ciri-cirinya baik hati, pintar, kreatif, rajin, tahu etika, nggak sombong. Ya apa juga yang disombongin kalau nganggur. Nggak terlalu membebani orang tua, bisa mandiri tipis-tipis lah. Dan juga kebanyakan perjaka cuy. Dan jomblo. Karena fokusnya itu sama keadaannya, bukan fokus sama status dan selangkangannya. Tapi nggak berarti semua penganggur baik itu jomblo cuy. Dan nggak semua jomblo itu penganggur baik. Terus dia juga sangat anti lah dengan hal-hal yang nggak berguna. Kayak yang bikin nge itu. Atau ngegame dari pagi sampai pagi. Itu juga super duper anti lah. Apalagi nge-slot. Bah, diludahin aja sama dia cuy. Apalagi ya? Ya masih banyak lagi lah. Intinya penganggur baik ini punya segudang potensi lah. Tapi karena faktor luar tadi makanya dia nganggur. Jadi hargailah mereka ini cuy. Kalau bisa lu bantulah sampai dia kerja. Udah kita lanjut ke penganggur jahat. Nah makhluk ini biasanya nganggur karena malas aja cuy. Dan juga kebanyakan karena faktor dalam. Parahnya lagi kalau terkombo dengan faktor luar. Udah komplit lah. Fix. No debat. Dan ciri-cirinya itu ya kebalikannya penganggur baik lah cuy. Penjahat, goblok, dongo, malas, buta etika, sombong mampus. Dia juga bukan beban lagi cuy. Udah taraf pengetrol keluarga udah. Habis itu pezina kelas kakap, bandar sab, bandar mir, bandar judi, petarung antar RT, pecandu game akut. Itu biar lu rehabilitasi pun nggak guna cuy. Terus pembohong, pengkhianat, bangsa, bajingan. Nah, itu tuh penganggur jahat. Makanya gue bilang makhluk ini parasit yang sangat berbahaya cuy. Kalian boleh lah tulis di komen-komen. Berapa ekor makhluk ini yang hidup di lingkungan tempat tinggal kalian? Apa jangan-jangan kalian sendiri nih? Wah, tobat cuy, tobat. Nah, nggak cuma dua jenis tadi tuh. Pengangguran juga bisa berevolusi cuy. Karena terkadang gen-gen itu bisa bercampur padu lah. Sehingga membentuk suatu makhluk yang gue sebut penganggur combo tipis-tipis mantap. Nah, penganggur combo tipis-tipis mantap ini ya hasil dari persilangan gen penganggur baik dan penganggur jahat cuy. Mantap. Kayak lu pernah gak ketemu sama penganggur yang baik banget, pintar, tapi pemalas cuy. Atau dia pintar nih, rajin, tapi sombong milih-milih kerjaan. Biasanya dari kalangan gen gua sih itu, Gen Z. Ya pesan gue buat rekan-rekan penganggur di luar sana, khususnya penganggur baik nih, tetaplah hidup cuy. Dan tetaplah semangat. Jaga kesehatan fisik dan mental kalian. Jangan sampai kalian depresi karena ngikutin standar TikTok cuy. Kalau bisa uninstall aja tuh aplikasi. Ngapain juga lu simpan-simpan. Main memori aja tuh.
Oh ya, jangan juga kalian pernah memilih-milih kerjaan cuy. Kecuali lu bener-bener nggak bisa ngerjainnya. Dengan catatan pekerjaan itu harus halal. Dan setidaknya punya manfaat lah buat diri lu dan juga orang lain. Karena kita nggak tahu, bisa aja kerjaan itu tuh jadi bantu lojatan buat lu. Bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Itu? Ya, gue pikir ini udah cukup meluruskan lah masalah kesalahpahaman yang terjadi di kalangan masyarakat. Bahwa nggak semua penganggur itu sama, jadi jangan dipukul rata cuy. Habis ini kalau masih ada yang bilang, halah, memang nyatanya mereka semua tuh nganggur karena mereka semua itu pemalas. Hei, yang berseragam dan berjabatan itu juga ada yang nggak kalah malasnya dari seorang penganggur cuy. Masih mending kami nganggur daripada kerja tapi korupsi. Kerja tapi minta disuapin. Kayak nggak punya tangan aja pakai disuapin segala. Jangan lupa like, sekerupuk, apa lagi itu, subscribe, like, comment, dan skip.